Minggu pagi, suasana sangat cerah. Burung-burung saling berkicauan di pucuk pohon rambutan. Melisa, gadis cantik berwajah oriental itu, tampak bersemangat mengayuhkan sepedanya menuju ke rumah Rosita, sahabatnya. Melisa dan Rosita bersaudara kembar yang sulit dipisahkan. Persahabatan yang sudah terjalin sejak kecil itu begitu awet sampai sekarang. Melisa sendiri dibesarkan dari keluarga yang berada. Kebahagiaan seakan selalu menyertai Melisa. Keluarga Melisa sudah sangat mengenal kepribadian Rosita sebagai sahabat anaknya. Bahkan Rosita juga sering menginap di rumah Melisa. Suatu hari, Rosita pergi ke rumah Melisa untuk memasak bersama. Dan itu hal yang sering mereka lakukan ketika Rosita mendapatkan resep baru. Karena memasak adalah hobi Rosita dari kecil. Meli dan juga Rosita tampak begitu asik mempraktekkan satu persatu petunjuk buku resep. Waktu itu mereka terpaksa menghentikan acara memasak lantaran ada beberapa bahan yang tak tersedia di rumah. Dengan terpaksa, Melisa dan Rosita pergi ke swalayan untuk membeli bahan resep. Mereka sudah pergi dari rumah kurang lebih 1 jam lamanya. Ketika sampai di rumah, Melisa melihat 2 orang keluar tergesa-gesa dari rumahnya. 2 laki-laki yang memakai jaket dan penutup kepala itu mengendarai motor dengan begitu kencang. Jantung Melisa semakin berdetak kencang saat pintu rumahnya terbuka lebar dan perabotan yang berantakan. Dipanggilnya ibunya berkali-kali, tapi tetap tak ada sahutan dari dalam. Tubuh Melisa seakan tak bisa digerakkan. Air matanya meluncur deras di pipi putihnya ketika mendapati ibunya yang bersimbah darah. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Segera dia kemudian menelpon ambulan dan melarikannya untuk ke rumah sakit. Tapi naas, ibu Melisa tak bisa ditolong lagi lantaran kehabisan darah yang sangat banyak. Melisa sendiri tak menyangka kematian ibunya yang begitu tragis. 2 bulan pun berlalu. Meski kejadian memilukan itu sudah cukup lama terjadi, tapi Melisa tak bisa melupakannya begitu saja. Apalagi polisi dan tim penyidik masih sering riwa-riwi di rumahnya guna menuntaskan masalah pembunuhan tersebut. Pagi itu Melisa ditemani ibu tirinya, yang tak lain adalah Rosita, sahabatnya sendiri. Rosita telah sah menjadi ibu tirinya 1 minggu yang lalu. Entah kenapa tiba-tiba saja ayah Melisa melamar Rosita untuk menjadi istri barunya. Dan lamaran itu pun diterima oleh Rosita, padahal jarak umur mereka yang begitu jauh. Entahlah, mungkin mereka sudah berjodoh. Itulah pemikiran yang ada di otak Melisa. Dan Melisa pun harus menerima kenyataan kalau sahabatnya adalah ibu tirinya. 2 minggu pun berlalu. Melisa sering mendapati ayahnya, sering memeluk dan bermesraan di depan matanya. Ayahnya tampak begitu bahagia dengan hadirnya Rosita. Tapi tidak untuk Melisa. Dia menyayangkan sikap ayahnya yang begitu cepat melupakan mendiang istrinya. Padahal diketahui, tanah kuburan ibu Melisa sendiri masih basah. Bahkan, pembunuhannya saja belum terungkap, dan motifnya pun belum juga terungkap. Sikap Rosita semakin hari semakin membuat Melisa benci. Dia tak hanya memotong uang jajannya, tapi dia juga mengatur segalanya. Hingga suatu malam Melisa hanya tinggal berdua dengan Rosita karena ayahnya sedang lembur di kantor. Melisa yang tak bisa tidur malam itu hanya mendengarkan lagu-lagu dan bermain-main HP. Ketika dia mau beranjak ke dapur mengambil air minum, tak sengaja dia melewati kamar ibu tirinya yang ternyata lupa dikunci. Karena penasaran,
Melisa pun kemudian mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Dan alangkah terkejutnya dia melihat seseorang yang berambut panjang yang duduk di tepi ranjang Rosita. Hati Melisa semakin penasaran. Rosita yang tampak tertidur pulas, tak tahu kalau ada sosok menyeramkan di sampingnya. Sedangkan Melisa gemetaran dan berteriak ketakutan ketika sosok menyeramkan itu menoleh dan menatap ke arahnya. Tampak jelas di ingatan Melisa kalau sosok wanita itu bermata merah. Sosok itu mau mencekik leher Rosita, sedangkan Rosita sendiri tak merasa kalau jiwanya sedang terancam. Dia sendiri terbangun lantaran mendengar suara teriakan dari Melisa. Meskipun Melisa bersusah payah menceritakan semua kejadian itu pada Rosita, tapi tetap saja omongan dari mulut anak tirinya itu tak dihiraukannya. Semenjak kepergian ibunya, Melisa menjadi pemurung. Bayangan tentang Rosita yang kini menjadi ibu tirinya malah berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Dia terus memeluk foto almarhumah ibunya sambil mencurahkan segala isi di hatinya. Di saat itu pula angin berembus lembut, menyebabkan rambut Melisa. Samar-samar terdengar suara yang memanggil. Suara itu membuat bulu kudunya merinding. Di ruangan yang berbeda, tubuh Rosita dan ayah Melisa tampak kejang-kejang di atas tempat tidur. Mereka terus meminta ampun lantaran ada sosok arwah menyeramkan yang mengganggu tidur mereka. Tampak jelas Rosita kesakitan ketika kakinya diseret dan dibenturkan ke tembok. Sedangkan suaminya tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya sendiri ditindih oleh wanita bermuka rata itu. Sekuat tenaga Rosita mencoba bangkit, tapi ternyata energinya tak sekuat makhluk berambut panjang tersebut. Ayah Melisa tak henti-hentinya meminta maaf, tapi siksaan hantu itu seolah tak akan mau mengampuninya. Sosok hantu berambut panjang itu terbang ke sana kemari sambil tertawa cekik-cekikan. Teror makhluk menyeramkan tersebut berhenti setelah Melisa mendobrak pintu kamar ayahnya. Mereka menangis pengaruh dari teror yang begitu menakutkan. Keesokan harinya, Melisa mendapatkan telepon dari kantor kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengatakan kalau mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan yang aneh dalam kasus ibunya itu. Itu terbukti saat pihak kepolisian berhasil meringkus dua preman bayaran yang mengakhiri hidup ibu Melisa. Dari penyelidikan mereka mengaku telah disuruh seorang laki-laki dan wanita. Laki-laki itu tak lain adalah ayahnya sendiri, dan wanita itu adalah Rosita. Bukti itu pun diperkuat setelah melihat isi chat HP preman tersebut yang ada di kontak Rosita. Setelah mendengar penjelasan dari tim kepolisian, Melisa tak kuat menahan emosinya sendiri. Tamparan keras mendarat ke pipi sahabatnya yang tak punya hak itu, yang telah merenggut semua kebahagiaan milik Melisa. Demikian juga ayahnya, dia seakan tak punya muka untuk berhadapan dengan anak semata wayangnya. Setelah dibawa ke kantor kepolisian, Rosita kemudian menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah suka dengan orang yang pantas jadi bapaknya sejak lama. Kepribadian ayah Melisa yang baik dan bertanggung jawab itu, serta harta yang melimpah, mampu membuat Rosita gelap mata. Dia diam-diam menggoda ayah Melisa dengan berbagai cara. Ibarat kata, kucing mana yang tak mau makan setelah disuguhkan yang begitu menggiurkan lidahnya. Begitu juga dengan ayah Melisa, yang akhirnya jebol mempertahankan kesetiaannya. Itu karena pengaruh godaan-godaan seorang gadis perawan dengan tubuhnya yang sangat ideal. Kulit putih mulus dan bibir yang merah merona, dan kerlingan mata yang penuh hasrat, mampu membuat ayah Melisa lupa diri. Mereka sering mencuri kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama. Dan yang paling parah lagi, mereka ternyata sudah menjalin hubungan 1 tahun lamanya. Menurut pengakuan mereka,
Mereka melancarkannya jadinya itu lantaran Rosita telah hamil. Dan ternyata Ibu Melisa sudah mulai curiga atas skandal yang dilakukan oleh suaminya. Mereka akhirnya menyewa pembunuh bayaran dan mengatur strategi. Akhirnya pihak kepolisian memvonis mereka dengan kurungan penjara selama 20 tahun atas kasus pembunuhan yang direncanakan. Di sebuah desa terpencil di pojok Wonosobo, tinggallah keluarga yang sangat jauh dari kata mapan. Rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu yang sudah mulai lapuk membuat bangunan itu sedikit mendoyong. Posisinya yang berada di bantaran sungai semakin menambah was-was penghuni rumah tersebut. Karena air sungai bisa saja meluap ke permukaan saat curah hujan tinggi. Ironis memang, di saat negara yang sudah merdeka ini, ternyata masih banyak warga masyarakat yang merasakan penjajahan di dalam negerinya sendiri. Tari, anak sulung dari pasangan suami istri Pak Madi dan Bu Susina, adalah seorang gadis penghuni rumah tersebut. Wajahnya jauh dari kata cantik, kulitnya kusam. Itu akibat seringnya terpapar sinar matahari karena pekerjaan Tari selama ini sebagai kuli serabutan di sawah-sawah. Karena penampilannya itu maka tak jarang dia mendapatkan julukan si Kumal. Tak ada gadis seusianya yang mau berteman dengan Tari. Badannya kurus kering lantaran kurangnya asupan makanan. Upah yang tak seberapa harus dia bagi dengan kebutuhan keluarga. Terkadang dia meratapi nasib yang selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangganya. Ingin sekali dia berontak, menjerit, dan pergi sejauh mungkin untuk meninggalkan semua penderitaannya. Tapi wajah polos ketiga adiknya selalu menari-nari di otaknya. Ditambah lagi ketika melihat ayahnya terbaring lemas, diranjang lantaran penyakit stroke yang menahun. Suatu sore sepulang dari kebun, Tari berjalan gontai. Tapi dia sangat senang, karena sore itu dia membawa satu kantong plastik singkong yang bisa direbus untuk makan malam nantinya. Kebetulan juragan pemilik kebun kali ini sangat baik dan memberi Tari beberapa singkong. Tak hanya itu, Tari juga diberi upah lebih banyak oleh juragannya. Senja di ujung desa terlihat begitu indah, berpadu dengan hamparan padi yang melambai-lambai tertiup angin. Setapak demi setapak, Tari pun melangkahkan kakinya. Tiba-tiba dari depan ada sepeda motor yang oleng dan menabrak Tari. Detik itu juga, dia tak sadarkan diri. Kakinya sedikit luka dan berdarah. 30 menit kemudian, Tari pun tersadar. Dan dia kaget karena banyaknya orang yang berkumpul di rumahnya. Perlahan dia pun bangkit dan duduk, mencoba mengamati satu persatu orang di sekelilingnya. Hingga tatapan matanya tertuju pada seorang pemuda tampan, gagah, dan berkulit putih. Dialah Cahyono, yang tak lain adalah pemilik sepeda motor oleng tersebut. Tari pun tersipu malu. Seumur hidupnya baru kali ini ia melihat makhluk Tuhan yang begitu sempurna. Hidung mancung yang dimiliki oleh Cahyono semakin menyempurnakan penampilannya. Cahyono sangat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia sendiri sering mengunjungi Tari dan memberi uang sebagai ganti rugi. Semakin hari gadis itu merasakan hati yang berbunga-bunga setiap mengingat Cahyono. Tapi dia sangat sulit mengungkapkan rasa dan perasaannya itu. Bagaikan pungguk merindukan bulan, itulah pepatah yang pantas untuknya.
karena sangat sulit dalam menyatukan dua hati yang berbeda kasta. Cahyono berlatar belakang anak orang kaya, sedangkan Tari hanyalah gadis desa yang dianggap seonggok sampah bagi masyarakat, menjadikan Tari memilih mundur dan mengubur perasaannya. Malam itu di bawah sinar bulan purnama, Tari pun melamun. Buliran demi buliran air matanya jatuh di pipinya. Cinta yang tak sampai membuatnya larut dalam kesedihan. Semakin lama mata Tari pun semakin mulai mengantuk. Jam dinding yang usang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dia pun beranjak dari kursi reotnya. Tiba-tiba terdengar suara bisikan yang berasal dari belakangnya. Suara itu semakin lama semakin nyaring. Hembusan angin serta bau bunga kandil pun menyertai suasana mistis malam itu. Seperti terkena hipnotis, tatapan mata Tari kosong. Dia pun berjalan perlahan sesuai arahan suara tersebut. Tibalah Tari pada sebuah gua yang tak jauh dari rumahnya. Gua kecil itu dulunya adalah tempat persembunyian para pribumi dari penjajah Jepang. Dan seiringnya waktu, gua itu kini dianggap hanya sebuah petilasan yang tak dirawat oleh para warga. Di dalam gua, Tari hanya berbaring di atas tanah. Tubuhnya sulit untuk memberontak. Tatapan matanya yang kosong kini hanya merasakan ada seorang nenek-nenek berusaha memasukkan sesuatu ke dalam ubun-ubunnya. Entah benda apa itu. Yang jelas Tari merasakan tubuhnya semakin segar dan kulitnya semakin halus. Samar-samar Tari mendengar kalau nenek itu menyuruhnya untuk melakukan sebuah ritual setiap bulan purnama di dalam gua. Dan dia pun mewajibkan memakai bunga kandil setiap akan mandi. Sebelum menghilang, nenek tersebut memberikan sebuah cincin bermata hijau, di mana cincin itu adalah sebuah pemikat hati siapa saja yang dia sukai. Hanya dengan mengusap dan menyebutkan si pemilik nama, niscaya orang tersebut langsung tergila-gila dan tak akan mau lepas lagi. Nenek misterius itu kemudian menghilang bersama asap pekat yang terbang di ujung gua. Tari kemudian bangun dari tidurnya. Mimpi yang seolah nyata itu begitu berkesan karena dia mempunyai harapan kepada Cahyono. Dan alangkah terkejutnya Tari saat dia mendapati jari manisnya melingkar sebuah cincin bermata hijau, sama persis pemberian nenek misterius itu. Tubuhnya kini pun sedikit bugar dan ada sebuah aura yang keluar dari dalamnya. Rasa penasaran tentang mimpinya itu, Tari pun kemudian mencoba mengelus dan menyebut nama Cahyono pada cincin tersebut. Di tempat lain, saat Cahyono sedang sarapan, tiba-tiba dia teringat wajah gadis yang ditabraknya beberapa hari yang lalu. Cahyono seolah terbius dan dia sulit melupakan wajah Tari. 1 bulan kemudian, Cahyono ingin melamar gadis yang membuatnya mabuk kebayang itu. Kini mimpi Tari berubah menjadi kenyataan. Hanya dengan hitungan bulan saja, dia mampu meluluhkan hati Cahyono. Banyak warga yang menganggap hubungan mereka tak sepadan. Tari berhasil menyingkirkan para gadis-gadis yang lebih cantik dan lebih berpendidikan dari kehidupan Cahyono. Pelet yang dimilikinya benar-benar sangat manjur. Kehidupan Tari kini jauh lebih bahagia. Dia tak lagi bersusah payah membanting tulang. Adik-adik dan kedua orang tuanya bisa makan enak, serta memberikan pengobatan yang terbaik untuk ayahnya. Pakaian bagus serta perhiasan yang dimilikinya kini adalah bukti dari ilmu bela tersebut. Kehidupan Tari dan Cahyono begitu bahagia, tapi tidak untuk ibu mertuanya yang memang tak pernah menyukai keberadaan menantunya yang dianggap tak sepadan itu. Sudah sering ibu Cahyono mengingatkan anaknya perihal pelet yang dilakukan Tari padanya, tapi Cahyono tetap saja membela Tari
yang selalu memberikan kenikmatan setiap kali berhubungan. Entah mengapa Tari berbeda dengan wanita manapun. Suatu sore, Tari tak sengaja mendengar percakapan mertuanya yang ingin membongkar kedoknya. Bukti-bukti mulai dikumpulkan. Dari bungkusan plastik berisi bunga kandil yang berada di kulkas, Ibu Cahyono semakin memperkuat dugaannya. Ketika mendapati Tari memakan bunga kandil saat mau masuk ke kamar mandi. Diam-diam Ibu Cahyono membutuhkan Tari sampai di depan pintu kamar mandi. Samar-samar, dari dalam menantunya itu membaca sebuah mantra. 2 hari kemudian Ibu Cahyono mendatangi seorang dukun, dan dukun itu pun membenarkan kalau Tari telah memelet Cahyono. Mbah Jasmo mengatakan kalau pelet itu akan sulit dihilangkan selama Cahyono masih di dekat Tari. Pelet ini memang sangat langka. Pelet ini diberikan langsung dari jin Khori, seorang dukun yang telah mati beratus-ratus tahun yang lalu. Entah bagaimana caranya, Tari mendapatkan pelet langka tersebut. Itulah pertanyaan dari dukun handal sekelas Mbah Jasmo. Selain pelet, Tari juga mempunyai susu yang dipasang pada. Hal itu tambah mempersulit keadaan dalam menjauhkan Cahyono dari Tari. Cahyono bisa gila bila tak melakukan hubungan badan dengan Tari. Satu-satunya cara hanyalah membakar cincin bermata hijau yang ada di jari manis Tari. Dalam mengambil cincin itu ternyata bukan hal yang mudah dilakukan. Hingga lambat laun, Ibu Cahyono menyerah karena telah berulang kali gagal dalam menghilangkan pelet Tari. Sikap Tari yang baik dan rajin membuat Ibu Cahyono luluh dan menerima Tari sebagai menantunya. Tapi ternyata semua rasa di dunia ini tak abadi. Sikap Tari semakin lama semakin sombong. Dia tak segan-segan akan memarahi siapa saja yang melanggar perintahnya. Dia pun lupa melakukan ritual yang diperintahkan oleh nenek misterius tersebut pada bulan purnama, hingga membuat si pemberi pelet murka dan marah kepada Tari. Wajah Tari kemudian berubah membusuk dengan luka darah bercampur nanah. Tari kemudian ditemukan meninggal di dalam gua karena tak ada yang mengetahui keberadaannya selama ini. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.